Tuhan yang akan datang pada pagi hari ini, tema atau judul, jangan meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema khotbah, jangan meragukan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita masih terus bersyukur dan terima kasih kalau Dia masih berikan buat saudara dan saya masih boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlambatan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat haleluya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu dari mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Haleluya. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gembala, kita masih di suasana perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan beberapa hari ke depan, hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka di dalam hati pikiran saya terlintas perikop ini atau judul atau tema ini, jangan meragukan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 16 di sini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kita tinggal bercermin pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini, yang kita baca bersama, kita renungkan bersama di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita yakin bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia menampakkan diri selama 40 hari, berulang-ulang kali Dia menampakkan diri, dan Dia naik ke surga. Di sini ayat yang ke-17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Maka saya mengambil judul, jangan meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun beberapa orang murid-muridnya meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita di akhir zaman ini, kita tinggal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlintas di dalam hati dan pikiran kita, jangan kita meragukan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam suasana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya dalam pergumulan apapun dalam kehidupan kita pribadi masing-masing.
dalam hal apapun, sakit, senang, sehat, dapat berkat, tidak dapat berkat, kita percaya kita adalah milik daripada Tuhan. Maka kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah yang kita dengar. Jangan kita meragukan kebenaran firman Tuhan ini. Dia telah bangkit, telah menebus dosa saudara dan saya di kayu salib. Oleh karena itu, mari dengan firman Tuhan, ajakan firman Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan timbul keraguan-raguan di dalam hati dan pikiran kita. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, tolong baca Bapak Gembala. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi saudara dan saya pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka bercakap-cakap tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mengucapkan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Dia yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Karena dalam hal apapun, kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-38. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Jadi mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hati daripada murid-muridnya? Jangan timbul keraguan-raguan di dalam kita mendiri dan melayani Tuhan, karena kehidupan kita hanya ditentukan oleh Tuhan.